Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam pertemuan yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di masa dinasti Utsmani. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam di masa dinasti Utsmani. Nah, kebangkitan Daulah Utsmani diprakasai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam. Ditambah perselisihan antara saudara di dalam keluarga Utsmani. Nah, berkat kecerdikan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I ini adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaan. Nah, dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya, Daulah Utsmani bangkit dan berjaya. Nah, melampaui kejayaannya yang di periode pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Di antara para penguasa Daulah Utsmani, generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah yang pertama Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Nah, Muhammad I ini adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Nah, strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bayazid dan Venesia dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Berkat usahanya yang gigih, Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Urna dalam usia 43 tahun. Nah, yang selanjutnya ini ada Murtad II pada tahun 1421 sampai 1451 Hijriah. Nah, Murtad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal dengan penyair dan seorang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murtad II ini adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya itu adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falak, dan Horgaria. Nah, Sultan Murtad II ini menghembuskan nafasnya terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Andrinovel menjelang usia 47, dan sesuai wasiatnya kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami Murodiyah di Bursa. Nah, yang selanjutnya ada Muhammad II Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Hijriah. Nah, Al-Fatih ini adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel
Muhammad Al-Fatih dan Abu Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika berumur 22 tahun. Nah, Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Nah, sejak beliau Muhammad Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Nah, di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah al-Dimashqi al-Rumi. Nah, beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Di antara gurunya lagi adalah Syaikh Ahmad bin Ismail al-Qurani. Nah, Konstantinopel ini merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi. Nah, oleh Kaisar Bizantium yaitu Konstantine I. Nah, memiliki letaknya yang sangat strategis sehingga dikatakan andai kata dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan itu. Muhammad II Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Nah, kota Konstantinopel ini jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula pada tahun 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja, gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Al-Fatih memasuki gereja tersebut yang digunakan sebagai tempat perlindung. Gereja ini ternyata tempat perlindungan terakhir Muhammad Al-Fatih. Nah, Al-Fatih ini dengan kebaikan akhlaknya memberikan sikap bijaksana dan perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Nah, setelah salib-salib, berhala dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Nah, akhirnya kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul. Nah, atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Nah, yang selanjutnya Bayazid II pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Nah, menggantikan kedudukan ayahnya, Bayazid II penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Zem yang diikuti oleh pengikut Zem. Nah, ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayazid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum. Tak kayak Zawawiyah, tempat berkholawat para sufi, kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Nah, Sultan dikenal sebagai seorang pemimpin yang dicintai penduduk, dua kota suci Mekah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayezid menyerahkan estafet ini kepemimpinan kepada Sultan Salim I. Nah, Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan dari Mutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat masjid Jami yang dibangunnya. Nah, yang selanjutnya ini ada Salim I pada tahun
918 sampai 926 Hijriah. Selama menjabatnya sebagai pemimpin yang tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Nah, di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliterannya. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat, dan pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncak pada masa putra dan penerusnya, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Nah, selanjutnya ada Sulaiman Al-Qanuni. Pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting ini di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya merupakan manusia dari panah. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyat sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Nah, Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang sangat fenomenal. Nah, pembangunan Masjid Sulaiman yang pertama ini ada 81 masjid jami. Dan yang selanjutnya 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takziah tempat pemberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggrahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. Dalam sebuah dokumen yang dibuat pada tahun 1526 terdapat 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota. Seniman yang bekerja di istana meliputi pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian dari bulu, pengrajin penghias, dan penempatan emas. Nah, Istanbul menjelma sebagai pusat kesenian visual, musik, penulisan serta filsafat. Nah, inilah periode yang paling kreatif dalam sejarah Utsmani. Daulah Utsmaniyah pada saat itu menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Nah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 Desember 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Nah, yang selanjutnya tentang kemunduran peradaban Islam di masa Daulah Utsmani. Nah, mundurnya Daulah Utsmani ini ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasaan Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Nah, pasukan Inskiaria juga berpengaruh terhadap kekacauan yang timbul pada saat itu. Nah, era kemunduran Daulah Utsmani pada periode Salim I, Murtad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murtad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa akhir kekuasaan Abdul Hamid II. Nah, Daulah Utsmani ini berakhir pada tahun 1909 Masehi.
dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Nah, runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pemerintahan yang sangat lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani ini dimulai ketika para pemimpin dijangkiti penyakit yang menyerang bangsa-bangsa sebelumnya. Cinta dunia, pola hidup bermewah dan berpoya-poya, sikap iri hati, saling membenci, hasut, dan banyak berperilaku zalim dari penguasa. Nah, banyak masyarakat yang terlena dengan gemerlap dunia, namun banyak juga yang merana dan terbelenggu dalam jurang kemiskinan, sehingga lambat laun banyak yang meninggalkan nilai-nilai agama sosial. Nah, yang selanjutnya, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani, banyak terjadi upaya penyerangan dan raja-raja Eropa. Hal ini sudah dimulai sejak akhir abad 16. Nah, yang selanjutnya, gerakan oposisi sekuler. Nah, selain serangan dan konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Dalam perjuangannya, mereka banyak dibantu oleh pihak barat untuk mewujudkan cita-citanya. Puncaknya terjadi pada tahun 1909 Masehi dengan dalih gerakan Mogok Massal. Nah, organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul dan menyingkirkan Abdul Hamid II dan melucitnya dari pemerintahan dan keagamaan. Setelah itu hanya tinggal simbol-simbol Daulah Utsmani. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.